wabarakatuh. Saya Sri Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMA Negeri 11 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada hari ini kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan kepala sekolah kami Bapak Dr. Utu Tatang Suntani SDMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih Pak kesempatan waktunya sehingga saya dapat mewawancarai diskusi nih sama Bapak pada kesempatan ini ya. Jadi saya akan mengajukan kepada Bapak nih terkait dengan kepemimpinan yang sudah Bapak lakukan. Ya saya tahu nih notabene kan Bapak pasti selalu berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah kita langsung aja ya Pak ya. Oke, jadi selama Bapak memimpin nih, adakah Bapak pernah menemui kasus yang merupakan dilema etika nih ya, atau bujukan moral? Kalau ada, boleh saya ketahui Pak, kasus apa itu yang pernah Bapak hadapi? Baik, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi benar. Jadi setiap hari kita itu pasti akan dihadapi dengan suatu permasalahan. Permasalahan itu sendiri harus diselesaikan dan ada suatu keputusan yang harus dihasilkan ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bisa terselesaikan dan bisa menjawab dari beberapa hal yang menjadi permasalahan terutama di sekolah. Seperti Ibu sampaikan, situasi yang sulit itu dalam pengambilan keputusan ya, kadang kita dihadapkan dengan beberapa dilema seperti yang Ibu sampaikan tadi. Misal kita dihadapkan pada pilihan yang secara moral keduanya benar. Ya, ini yang lebih sulit jika dibandingkan pada saat kita akan mengambil keputusan antara benar dengan salah. Nah, jadi pada situasi ini saya sebagai kepala sekolah pada saat dihadapkan dengan dilema etika, ya, kita akan berpikir bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dan bisa memuaskan walaupun tidak semua pihak bisa terpuaskan. Misalnya kita ambil contoh sederhana pada saat kita dihadapkan pada kasus siswa ya. Ada siswa B yang prestasinya bagus bisa, tapi dari segi akhlaknya kurang bagus ya. Maka ini akan memunculkan suatu perbedaan pendapat dari Dewan Guru kita, misalnya mengampu dari beberapa papel yang diampu di kelas tersebut. Dari anak yang pintar, maka secara notabene mereka berhak untuk mendapatkan predikat naik kelas dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi guru akan mempermasalahkan bagaimana dengan etikanya, ya, bagaimana dengan perbuatan tersebut. Di situasi yang seperti ini, maka kita akan dihadapkan pada dua sisi yang sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Yang satu menegakkan aturan yang harus tetap ditegakkan dengan mengesampingkan variabel kepintarannya tadi, tapi di satu sisi pasti guru akan menilai bahwa anak ini pintar walaupun kadang akhlaknya kurang bagus. Kalaupun kita harus sampai ke pemecahan masalah saja, maka ini tentu saja harus dilakukan dengan duduk bersama, mengambil dan menganalisis apa sih yang melatar belakangi anak ini seperti ini. Misalnya dia nakal kenapa, dia jarang ke sekolah misalnya kenapa. Nah, itu harus kita pelajari bersama-sama sehingga pada saat keputusan itu diambil maka tidak ada pihak yang dirugikan termasuk anak itu sendiri. Jadi intinya itu Pak ya, ketika ada masalah maka kita harus duduk bersama. Misalnya dipanggil guru, kemudian dalam hal ini kemudian bahkan mungkin langsung dihadapkan juga dengan siswa tersebut ya Pak. Nah ini Pak, jadi ketika Bapak mengambil keputusan ini tentunya pasti ada langkah-langkah nih ya, beberapa prosedur yang akan Bapak lewati. Kira-kira Pak, langkah pertama atau sampai terakhir sehingga keputusan itu terbuat apa Pak? Tadi kan Bapak udah. Jadi kalau secara dulunya suatu permasalahan itu bisa kita selesaikan ya, garis besar utamanya dulu dengan cara duduk bersama. Ya. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu harus kita panggil, baik itu siswa
guru, atau bahkan kalau melibatkan pihak luar sekalipun. Nah, jadi proses yang pertama itu adalah pemanggilan dengan duduk bersama dari yang terlibat dari suatu permasalahan yang akan kita pecahkan. Baru kemudian kita menggali dari fakta-fakta apa sih yang terjadi. Nah, jadi fakta apa yang relevan dengan permasalahan itu, sehingga pada saat kita bertukar pikiran, memecahkan masalah yang dihadapi, kita berbicara berdasarkan fakta-fakta aja, bukan dari laporan-laporan yang tanpa ada fakta. Kemudian kita menganalisis dari situ, fakta-fakta yang terungkap pada saat kita sudah duduk bersama, kita sama-sama menganalisis. Oh, berarti ini segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibatnya. Ya, anak ini seperti ini, sebabnya karena ini. Dari situ ada pemahaman yang nantinya, yang mudah-mudahan nanti ada pihak-pihak yang menerima tanpa mengesampingkan egonya dulu. Ya, begitu. Yang jelas itu berdasarkan fakta dulu. Kemudian kita tidak memvonis dengan benar salah ya. Memvonis ya Pak ya? Tidak memvonis benar dan salah, karena memvonis benar salah itu akan mengakibatkan trauma pada anak juga. Tapi lebih kepada bagaimana agar yang salah atau fakta yang terungkap itu bisa kita luruskan. Ya, kemudian bisa dilanjutkan dengan kita terjun langsung ke lapangan. Saya sebagai kepala sekolah misalnya sekali sewaktu-waktu langsung menginvestigasi. Saya datang ke kelas kalau masalah itu terjadi di dalam kelas. Kalau terjadi di lingkungan sekolah pada saat-saat jam-jam tertentu dengan memantau lingkungan sekolah, sehingga apa-apa yang jadi permasalahan di sekolah itu benar-benar bisa saya lihat dengan mata kepala sendiri, bisa saya rasakan, sehingga pada saat saya mengambil keputusan itu saya berdasarkan fakta dan hasil investigasi atau pengamatan saya ke lapangan. Kemudian setelah kita memunculkan keputusan yang diambil, yang tentu keputusan ini tentu pengennya kita ke arah yang lebih baik, ya. Kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Tapi tentu saja kita tidak memungkiri, tentu keputusan yang kita ambil itu pasti ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tapi dalam hal ini karena kita duduk satu meja untuk memecahkan satu permasalahan tersebut, tentu kita menerima hasil yang sudah menjadi keputusan bersama. Tapi keputusan yang sudah kita ambil ini akan lebih bagus lagi kalau kita refleksi. Ya, tetap kita tinjau kembali, kita setelah diberlakukan atau setelah kita laksanakan tuh kita refleksikan, baik dari siswa, dari guru maupun saya sendiri merefleksi masing-masing, sehingga kedepannya akan menjadi perbaikan-perbaikan yang lebih baik. That's very great Pak. Luar biasa sekali, artinya Bapak tidak langsung mengambil keputusan dari sebelah pihak, tetapi berpikir konvergen kan dari berbagai arah. Dalam hal ini umpamanya berkaitan dengan siswa, maka siswa akan dilibatkan juga, didudukkan bareng siswa antara guru. Nah, pertanyaan berikutnya ini Pak, kira-kira hal apa saja sih Pak yang Bapak temukan, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Kalau saya sendiri selama saya menjadi kepala sekolah atau memimpin di suatu sekolah, yang paling efektif itu adalah duduk bersama, ya. Jadi tukar pendapat, sharing, bermusyawarah, memecahkan suatu permasalahan dengan melibatkan semua komponen yang terlibat, ya. Kemudian bisa juga meminta tukar pikiran kepada yang lebih senior atau yang lebih menguasai. Nah, itu bagi saya itu sangat efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi intinya bermusyawarah Pak ya. Betul. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak temui dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Ya. Kalau tantangan itu mungkin tidak sebatas yang dilema etika saja ya. Setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada yang puas dengan tidak puas, ada yang suka dengan tidak suka, ada yang rela, tidak rela, ada yang ikhlas dengan tidak ikhlas. Artinya keputusan yang kita ambil itu tidak akan bisa memuaskan sebuah pihak. Tapi insya Allah apa yang kita putuskan itu karena sudah berdasarkan dari kesepakatan bersama,
sesuatu yang kita ambil dengan jalan musyawarah, ya, dengan tidak menyakiti pihak-pihak tertentu, dengan tidak memberat ke sebelah kiri atau kanan, insya Allah itu akan diterima dengan lapang dada dan sebaik-baiknya. Tapi yang jelas semua keputusan yang diambil pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Oke, jadi saya suka sekali dengan pernyataan bahwa kita sebagai manusia tentu tidak bisa memuaskan dalam semua aspek ya Pak. Ya, betul. Tetapi kembali lagi karena ini merupakan hasil dari musyawarah kesepakatan bersama, maka semuanya harus tetap harus ditaati ya Pak ya. Karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Oke. Kemudian nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola nih ya untuk soal pertanyaan nomor 6 atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya secara pribadi sebagai kepala sekolah, artinya cepat tanggap dalam suatu permasalahan. Saya tidak akan menunda-nunda suatu permasalahan itu sampai berlarut-larut. Jadi saya tidak akan menjadwalkan waktu-waktu tertentu yang saya akan menjadwalkan untuk membahas suatu permasalahan, padahal permasalahan itu sudah berhadapan di depan mata. Misalnya. Jadi bagi saya permasalahan selesaikan. Dengan begitu permasalahan tidak menjadi berlarut-larut. Dengan konteks tetap melibatkan semua pihak, artinya tidak memecahkan permasalahan itu secara individu atau diri sendiri, atau tidak otoriter secara pribadi walaupun saya sebagai kepala sekolah. Saya suka sekali Pak, jadi artinya ada masalah segera selesaikan. Betul. Jadi jangan ditunda. Oke. And then Pak, pertanyaan berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor lain nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Ya, pasti ada. Karena secara prinsip saya memang seorang manajerial, seorang kepala sekolah sendiri. Tapi saya tidak bisa berdiri sendiri. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu harus memperhatikan pendapat orang lain, memperhatikan bantuan orang lain, tetap butuh dengan bantuan orang lain, karena kita tidak semuanya, bukan seorang yang benar-benar powerful di sini ya. Jadi kita bisa dibantu oleh para wakil kepala sekolah, bisa dibantu oleh guru-guru yang senior, atau oleh orang-orang atau guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi intinya lagi adalah kolaborasi, Pak. Betul. That's very good. Masya Allah. Oke. Dan yang terakhir nih Pak ya, dari yang disampaikan nih atau pengalaman Bapak nih ya, saya pengen menyampaikan bahwa intinya adalah majunya sebuah dalam hal ini sekolah itu tergantung dari bagaimana kepala sekolah dalam hal ini selaku pemimpin yang berkaitan untuk tentunya dengan keputusan yang bertanggung jawab. Apabila ditemukan kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka tetap lagi dan lagi adalah dibutuhkan kolaborasi. Walaupun benar kata Bapak, walaupun Bapak adalah the one and only yang memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi Bapak tetap sebagai manajer, tetapi tetap Bapak melibatkan para wakil atau guru senior atau guru lain yang berkaitan dalam hal kasus tersebut untuk yang intinya adalah menuju pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan CPG-nya cepat selesai dan sukses selalu. Alhamdulillah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMA Negeri 11 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi modul 3.1 berkenaan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hari ini saya ditemani langsung dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Yulis Palembang, yaitu Ibu Yeni Noprianti, SPD MSI. Di sini saya akan berbicara mewawancari tentang bagaimana kepemimpinan Ibu dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab di SMA ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di sekolah kami. Terima kasih atas waktunya Bu.
sebagai pengantar, boleh Santi tahu udah berapa lama nih Bu ya memimpin di SMA Yulis ini? Alhamdulillah kalau saya ini memimpin SMA ini sejak tahun 2012. 2012 berarti 12 tahun. 12, Masya Allah, bukan waktu yang singkat tentunya ya, 12 tahun. Benar. Oke. Nah, selama memimpin, saya yakin pasti banyak sekali Bu ya menemukan masalah-masalah atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, baiklah Ibu, bisakah Ibu berbagi nih ya dengan saya bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau saya ini sebelum kadang-kadang mengambil keputusan atau dari yang sedang guru itu saya mendata langsung siswa-siswa yang memang ada bermasalah di sekolah ini. Karena data misalnya memang perlu diketahui juga siswa kami ini rumahnya jauh-jauh. Nah, kadang-kadang mereka ini memang terkendala dengan transportasi. Terus mengenai orang tua mereka memang rata-rata ekonominya menengah ke bawah, bahkan kebanyakan dari yang ke bawah. Ada satu delima sebenarnya kemarin pada waktu kami rapat kenaikan kelas itu, ada satu siswa yang memang kehadirannya itu sangat kurang, tapi saya sering bertemu atau memperhatikan anak itu, sebenarnya dia itu orangnya rajin dan penurut, bukan tipe-tipe kalau anak yang membangkang. Dan juga dia ini adalah seorang anak perempuan. Jadi pernah saya tanyakan, kenapa kamu jarang sekolah? Kenapa kamu ini? Saya ini Bu terkendala dengan transport. Ternyata pas saya tanya, berapa pun kamu satu kali berangkat itu 17.000. Itu menggunakan Maxim. Kalau pakai Gojek lebih mahal lagi tentunya kan. Jadi 17 berarti sudah hampir 34.000, hampir 50 ya. Belum jajan. Nah, pernah saya sampaikan dengan dia, nak, kalau kamu tidak apa-apa, tapi kalau memang mau tidak masuk itu jangan hari itu saja, karena dia ini terbiasa tidak masuk hari Jumat, dan guru yang hari Jumat inilah yang mempunyai masalah dengan dia akhirnya, karena kurang kehadiran kan. Sampai sempat saya tawari, tapi memang orangnya bukan orang yang dikatakan tidak ada harga diri. Pernah saya tawarkan, kalau kamu tidak ada ongkos, temui ibu ke kantor, karena saya kepengennya dia tuh masuk setiap hari Jumat itu, karena nilainya kurang. Tapi alhasil masih tetap tidak masuk, dan guru yang bersangkutan itu pertama-tama pada waktu kami rapat itu menolak untuk naik. Tapi berkat dibantu oleh wakil saya juga, Ibu Asina, sebagai wali kelas dia pada waktu itu, ada juga guru-guru yang lain juga mempertimbangkan faktor karena dia memang anak tidak mampu, ini terkendala benar-benar murni, bukan karena anaknya yang malas membangkang, bukan, tapi karena ekonomi. Dan ketiga juga saya merasa kasihan karena dia itu seorang anak perempuan, jadi saya merasa kasihan sekali. Jadi akhirnya alhamdulillah, walaupun sempat ribut dikit, akhirnya dengan catatan harus seperti melengkapi, menemui guru yang bersangkutan, meminta tugas atau apa saja. Oke, jadi tetap anak memenuhi yang menjadi kewajibannya ya? Yang direkomendasi. Terutama untuk guru yang mengajar di hari Jumat ya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan nih ya, ada Ibu memulai langkah prosedur yang ketika mengambil keputusan adalah langsung mencari data, menganalisis data dulu ya. Oke, kemudian Ibu komunikasikan antara guru dengan siswa yang bermasalah ini Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, kalau misalnya dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama nih ada kasus nih, ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan tadi kan, anak itu ada rasa kasihan, di sisi lain anak ini ketika sekolah
mengikuti aturan yang ada kecuali di hari Jumat tadi ya. Nah, lagi dan lagi ibu selalu berkolaborasi dengan rekan guru lainnya, kemudian wakil gitu ya. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya nih ya, yang berkaitan dengan problem itu adalah hal apa saja sih yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema kita, hal-hal yang ibu anggap efektif? Yaitu tadi yang saya anggap efektif itu setelah saya melakukan survei juga, menganalisis tadi. Saya tanyakan dengan dia, saya tanyakan juga dengan guru lain, dan guru mata pelajaran yang lain. Saya tanyakan juga dengan wali kelas dia. Ternyata anak tersebut bukan tidak mau tadi, bukan model anak pembangkang. Di hari-hari dia datang, dia mengerjakan tugas, dia rajin. Apabila dia waktu dia piket, dia tetap piket. Terus jawaban tutur kata dia dan guru memang bagus. Anaknya sopan ya. Anaknya sopan. Tapi saya setelah dari itulah akhirnya saya memutuskan bahwa memang anak ini bukan murni karena dia tidak mau sekolah itu alasannya, karena benar-benar untuk ekonomi. Kemudian adakah ibu memiliki jadwal tertentu nih ya dalam menyelesaikan masalah, atau langsung to the point, maksudnya itu langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau terjadwal? Kalau yang ada masalah ini yang jelas saya itu ada catatan dulu, catatan, tidak langsung dipanggil. Saya catat, saya tadi dibuat dulu, ditentukan harinya kan, saya panggil dulu anak itu, saya ajak ngobrol dulu. Nah, jadi dari itulah jadi saya tahu bahwa anak itu memang masih pantang ditolong dibantu, karena sepertinya kalau dia tidak kami naikkan malah anak itu tidak akan sekolah lagi, itu seperti itu akhirnya kan. Jadi tidak langsung saya memutuskan ini langsung, tidak, saya cari tahu dulu cerita dengan anak lain juga. Nah, adakah seseorang atau orang lain nih ya yang membantu ibu dalam mempermudah mengambil keputusan? Yang teman saya untuk berunding itu yang pertama yang jelas wakil saya, yang Ibu Arsina. Kebenaran juga dia selain wakil, dia juga memegang wali kelas 10 yang anak bermasalah tadi. Jadi itu yang tempat saya untuk bercerita. Untuk selain saya, dia juga mencari tahu, dan juga ada guru lain yang apa namanya, yang dia tuh sering datang jam pelajar, banyak jamnya. Itu ada guru ekonomi itu masuk juga, sering ketemu. Ada juga guru yang sosiologi yang jam-jamnya banyak. Jadi mereka mengatakan menyebutkan bahwa Lady itu bagus orangnya, bagus, sopan, seperti itu. Jadi ya akhirnya kami memutuskan. Oke, saya senang sekali Bu mendapat informasi dan bisa bersharing tentang pengalaman ibu dalam mengambil keputusan, bahkan yang terbaru-baru ini ya Bu ya. Saya suka sekali dengan gaya kepemimpinan ibu yang lagi-lagi melibatkan tim sebagai orang yang bisa diajak berkolaborasi, dan lagi-lagi ibu tetap mengedepankan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan memperhatikan data yang ada, sehingga keputusan yang diambil pun ujungnya muaranya adalah berpihak kepada siswa. Ya Allah. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sukses selalu ya Bu ya. Oke, demikian kasus kedua sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.